Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, Stambuk A25119003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom, yaitu perkembangan teori atom. Di video ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang kita pelajari ada 5. Yang pertama dimulai oleh Dalton, yang kedua dikembangkan oleh Thomson, yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford, yang keempat dikembangkan oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Nah, mari kita bahas masing-masing ya. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Model atom Thomson ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan dapat menerangkan sifat listrik dari atom. Adapun kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Model atom Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Model atom ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis dan dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr, dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Model atom ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford.
Yang kedua yaitu dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen dan tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Menurut teori ini, ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Teori atom ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Yang kedua, dapat mengukur perubahan energi, eksitasi, dan emisi elektron. Adapun kelemahannya yaitu, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Dan juga model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia.